Rear Window ini film yang rilis di tahun 1954, disutradarai oleh Alfred Hitchcock, dan seinget gue ini film dia yang pertama gue tonton sih. Ceritanya tentang Jeffries, seorang fotografer yang sedang mengalami patah tulang di kakinya, dan selama masa penyembuhannya, dia duduk di pinggir jendela apartemennya sambil menonton para tetangganya. Sejalan dengan film, kita diajak untuk melihat kehidupannya si Jeff ya selama masa penyembuhan ini. Dia punya seorang pacar yang bernama Lisa. Dan Lisa sendiri sebenarnya pengen sesuatu yang lebih sih, atau lebih serius ya dari hubungan mereka, yaitu pernikahan. Tapi em, si Jeff ngeliat atau memiliki pandangan tersendiri sih mengenai pernikahan itu sendiri. Sampai suatu saat, pas suatu malam, dia melihat kejadian yang membuat dia berpikir bahwa sesuatu atau suatu pembunuhan terjadi di salah satu tetangganya. Dan ada beberapa hal yang gue notice ya ketika gue nonton ini. Dan salah satu yang pertama gue notice itu ada di dialog. Dialog di film ini cukup, ya bisa dibilang cukup witty ya, dan pinter, terutama untuk karakter Stella. Walaupun nggak cuma dia doang sih, tapi buat gue ini karakter favorit gue di film ini. Si Lisa juga punya dialog yang cukup menarik sih. Ada perdebatan antara dia dengan si Jeff di awal film, di mana dua orang ini punya argumen yang cukup cukup valid sih kalau menurut gue. Jadi bisa dibilang ini film dengan dialog yang salah satu yang terbaik sih yang gue tonton belakangan ini ya. Pengambilan gambarnya juga unik, tapi bisa merepresent keadaan para tetangga ini sih. Bagaimana kehidupan mereka, kegiatan sehari-harinya mereka gitu. Cukup simpel tapi efektif. Ada satu bagian di mana si Jeff mencoba untuk mundurin kursi rodanya ya, supaya nggak ketahuan dia lagi nontonin tetangganya. Dan indikatornya itu ada di cahaya gitu atau lighting. Dan detail-detail kecil kayak gini sih yang menurut gue jadi mempertebal sebuah scene ya. Dari sisi cerita, gue sendiri agak memiliki ekspektasi yang berbeda ya sebelum gue nonton film ini. Dimana film ini sebenarnya cukup simple bagaimana usaha Jeff untuk membuktikan bahwa hal ini tuh beneran terjadi ya. Dimana dia awalnya sendiri di awal film sampai perlahan-lahan mulai melibatkan orang lain juga. Ini juga film yang nggak punya banyak settingnya kurang lebih di situ-situ aja. Kita ngelihat dari sudut pandang si Jeff yang lagi duduk di kursi roda, nggak punya banyak pergerakan, jadi hiburannya dia cuma nontonin para tetangganya sih. Dan hal ini membuat gue berpikir bahwa kayaknya ini film tentang, atau bisa dibilang em, film yang membahas tentang obsesi dan voyeurism sih. Cuma bukan yang berbau ke arah seksual ya atau fetis, tapi ini lebih ke sebagai hiburan ya, mengintip keseharian tetangga yang lama-kelamaan menjadi obsesinya si Jeff gitu. Yang awalnya dia nggak menggunakan alat, tapi perlahan dia mulai menggunakan kamera untuk bisa mengintip lebih jauh. Pace di film ini juga cukup lambat, tapi pelan-pelan punya progres ya. Jadi begitu menuju akhir baru semuanya terbayarkan. Setup-setup yang dari awal udah dibangun itu kena banget sih di bagian akhir ya. Dan setahu gue ada cameo Alfred Hitchcocknya juga di film ini. So, Rear Window buat gue ini film yang intimate ya, karena kita diajak untuk melihat apa yang dilakukan oleh orang ketika mereka sendiri. Rekomen apa enggak?
Gua rasa iya, ini salah satu film klasik juga, salah satu film yang mmm, cukup banyak disukai orang ya. Dan kayaknya itu aja sih pendapat gue atau opini gue mengenai film ini. Sekarang gue akan masuk ke bagian spoiler. Jadi buat yang belum nonton bisa close videonya dulu. So, menjelang ke akhir film, menurut gue itu tense-nya dapet banget sih. Kayak yang tadi gue bilang, karena udah dibangun perlahan-lahan ya dari awal film. Menurut gue, halnya juga sebenarnya simpel gitu. Dimana si Lisa, atau di akhir film ya, si Lisa berusaha ngumpet dan kabur dari si Thorwald. Tapi pembawaannya dan pengambilan gambarnya itu menurut gue dapet banget sih dan keren banget ya kalau buat gue. Jadi kita ngelihat bagaimana si Lisa mencari bukti dan si Thorwald berjalan masuk ke apartemennya dia gitu, sedangkan si Lisa lagi ada di dalam apartemennya itu. Dan semua ini dilakukan dalam satu frame sih, dan dia sangat sangat tense banget sih. So, itu aja kayaknya, sisanya ini bukan film yang kompleks ataupun complicated ya, semuanya cukup 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 gampang untuk diikuti dan cukup simpel juga gitu, nggak terlalu banyak, ini dan itunya sih. So, cuma mungkin kekurangannya ada di pace-nya yang agak lambat ya, dan cenderung dialog heavy juga sih. Ini salah satu film yang bisa dibilang, salah satu aspeknya itu ada di dialog sih kalau menurut gue. So, thank you buat yang udah nonton. It's me Patrick signing off.